Apa kabar Sobat PS? Bertemu kembali dengan saya, Dede Syarif, dalam channel Perspektif Sosiologi, dan kali ini ada di segmen Teori Sosiologi Modern. Pada tayangan kali ini saya akan menjelaskan satu teori yang dikenal dengan neofungsionalisme atau neostruktural fungsional yang dikemukakan oleh Robert King Merton. Nah, sebelum ke situ saya akan mereview atau mengulas teori sebelumnya yang ini juga ada kaitan dengan teori yang disampaikan oleh Merton, yaitu teori dari Talcott Parsons. Karena yang perlu saya jelaskan, apa yang dikemukakan oleh King Merton dalam teori yang dikenal dengan neofungsional ini juga merupakan revisi atau kritik terhadap teori yang dikemukakan oleh Parsons di teori sebelumnya. Nah, sebelum ke situ, saya akan menjelaskan biografi singkat dari Robert King Merton ini, sehingga nanti kita juga punya alasan, punya penjelasan kenapa harus menjelaskan atau mereview dulu teori Parsons, baru masuk kemudian ke teori fungsional dari Robert King Merton ini. Nah, Merton ini lahir di Philadelphia di Amerika pada tahun 1910. Dan salah satu momentum pertemuan antara King Merton dengan Parsons adalah ketika Robert Merton ini mengikuti sebuah perkuliahan pada level pascasarjana di S3, yaitu di Harvard University, dan disitulah kemudian bertemu dengan Parsons. Nah, dari situ kemudian beberapa gagasan, ide-ide yang dikemukakan oleh Parsons menjadi titik awal, titik pijak perkembangan dari teori yang dikemukakan oleh Robert Merton ini. Nah, karena itu saya perlu mengulas secara singkat apa yang dikemukakan oleh Parsons, sehingga nanti akan terlihat benang merahnya perkembangan teori yang dikemukakan oleh Robert Merton ini. Nah, sobat semua, teori dari Parsons dikenal dengan struktural fungsional yang mengasumsikan beberapa poin, dan itu nanti yang menjadi titik kritik dan revisi dari teori fungsional yang dikemukakan oleh Robert Merton. Yang pertama adalah yang disebut dengan postulat kesatuan fungsional masyarakat. Artinya postulat ini menyebutkan bahwa struktur-struktur sosial seperti yang dijelaskan oleh Parsons itu diasumsikan bahwa ada dalam sebuah harmonisasi, ada dalam sebuah integrasi, dan nanti memunculkan sebuah fungsi dalam masyarakat. Saya ingatkan misalnya kalau Parsons pernah membagi struktur fungsional itu menjadi pada 4 hal. Ada adaptation, kemudian ada goal attainment, ada integration, dan latensi. Nah, diasumsikan bahwa itu adalah sebuah kesatuan yang fungsional dalam membentuk sebuah masyarakat. Nah, itu nanti yang akan dikritik oleh Robert Merton. Postulat yang kedua adalah yang disebut sebagai postulat fungsionalisme universal. Artinya, dalam teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Parsons, dianggap bahwa postulat-postulat itu bersifat universal, artinya bisa berlaku di mana saja. Sementara nanti yang akan dikritik oleh Robert Merton justru sebaliknya, ada satu sistem sosial yang mungkin dia akan fungsional di satu tempat atau di satu situasi tertentu, tetapi sesungguhnya dia adalah disfungsional, sebuah konsep yang nanti akan saya jelaskan berikutnya. Kemudian yang ketiga yang menjadi titik berangkat kritik atau revisi dari teori Robert Merton adalah yang disebut sebagai postulat tentang keharusan. Dalam postulat yang ketiga ini yang dijumpai dalam penjelasan tentang teori struktur fungsional menyebutkan bahwa dalam keberlangsungan sebuah sistem sosial itu ada beberapa prasyarat penting agar sebuah masyarakat itu akan berjalan dengan bagus. Dalam hal ini misalnya kalau kita kembali pada skema yang dibuat oleh Parsons dengan Agil, maka itu disebut sebagai sebuah postulat yang keharusan. Itu yang harus ada. Ada proses adaptasi, ada proses goal attainment, ada struktur fungsi yang disebut sebagai integrasi dan latensi.
itu sebagai sebuah keharusan. Itu postulat yang nanti akan dikritik oleh Robert Merton. Nah, yang kedua, selain postulat tersebut, yang kemudian menjadi kritik dan revisi dari teori Parson adalah kecenderungan teori struktural fungsional dari Parson yang sangat besar, yang disebut sebagai grand theory. Jadi, apa yang dijelaskan oleh Parson dengan teori struktural fungsional, kalau sobat semua masih ingat kembali di tayangan saya sebelumnya, itu membicarakan tentang sebuah sistem yang sangat besar. Lalu sistem itu sebagai sebuah masyarakat akan berjalan jika memenuhi 4 prasyarat fungsional yang disebut sebagai adaptation, goal attainment, integration, dan latensi. Nah, itu sebenarnya kan adalah teori yang sangat besar, sangat abstrak, dan tidak menjelaskan atau mungkin kaitan dengan konteks yang empirisnya sangat jauh sekali. Karena itu upaya Robert Merton dalam mengkritik teorinya Parson adalah dengan menarik teori yang grand theory tadi ke tahapan yang lebih empiris, sehingga nanti ada kaitan antara teori-teori yang dikemukakan dalam teori sosiologinya dengan kenyataan empiris. Dan itu kemudian dikenal dengan teori taraf menengah, atau dalam bahasa ilmiahnya disebut sebagai middle rank theory. Nah, jadi yang dimaksud dengan middle rank theory adalah menarik dari teori yang grand theory kemudian pada tahapan yang menengah, sehingga antara konsepsi-konsepsi yang dijelaskan dalam teori tertentu itu memiliki situasi yang sangat bisa dijelaskan secara empiris. Dan itulah yang kemudian disumbangkan oleh Robert Merton dengan teori middle rank theory tadi. Seperti apa middle rank theory? Nanti saya akan berikan sebuah ilustrasi yang juga dijelaskan oleh Robert Merton tentang bagaimana melakukan analisis sosiologis bukan dari grand theory, tetapi dari middle rank theory atau teori taraf menengah. Nah, sobat semua, dalam analisis yang diberikan oleh Robert Merton memberikan beberapa kritik yang sangat menarik tentang teori struktural fungsional. Misalnya, dalam membuktikan bagaimana teori taraf menengah itu, Robert Merton kemudian mengajukan beberapa istilah-istilah kunci untuk memahami teorinya. Yang pertama, misalnya Robert Merton menceritakan tentang bahwa dalam analisis sosiologi itu juga harus diperhatikan ada yang disebut dengan motif dari tindakan individu dan juga tentang konsekuensi atau akibat objektif dari tindakan sosial tertentu. Ini memang agak rumit penjelasannya, tapi saya akan ilustrasikan dengan sebuah contoh. Misalnya, kalau kita kembali pada teori struktural fungsionalnya dari Parson, misalnya kita mengandaikan bahwa keluarga adalah sebuah sistem yang mungkin punya fungsi dalam sebuah sistem kemasyarakatan sebagai sebuah lembaga yang berfungsi untuk latensi atau pemeliharaan pola-pola yang ada dalam masyarakat. Caranya dengan apa? Caranya adalah dengan sosialisasi nilai, internalisasi nilai-nilai dalam masyarakat, sehingga individu-individu dalam sebuah masyarakat akan terintegrasi dalam sebuah kesatuan masyarakat. Tetapi menurut Merton, dia menjelaskan bahwa sebenarnya harus dianalisis menjadi dua hal. Yang pertama adalah tindakan sosial yang bersifat motif individu. Misalnya, seseorang ketika berada dan menjadi sebuah keluarga, itu tentu saja bukan dalam alasan bahwa dia ingin menyumbangkan pada sebuah kesatuan masyarakat, pada sebuah fungsi dalam masyarakat sebagai lembaga untuk pemeliharaan pola-pola kehidupan. Mungkin alasan orang berkeluarga adalah lebih karena alasan yang bersifat personal. Misalnya ingin punya keturunan, atau pemenuhan hasrat seksual, lalu kemudian juga pemeliharaan ekonomi dan lain-lain. Dan motif individu itu dalam analisis Parson itu tidak dilihat. Tetapi kalau kita melihat secara real, secara empiris, apakah ketika orang kemudian berkeluarga dan kemudian menjadi sebuah keluarga tertentu, apakah dia memikirkan bahwa keluarga itu akan menjadi satu lembaga yang berperan atau berfungsi untuk pemeliharaan pola dalam kehidupan masyarakat? Mungkin tidak, tetapi ada konsekuensi sosial atau konsekuensi objektif
yang ketika sudah ada keluarga, ternyata keluarga itu bisa berfungsi sebagai sistem sosial yang berfungsi sebagai pemeliharaan pola tadi. Itu yang kemudian disumbangkan oleh Robert King Merton. Nah, secara jelasnya dari analisis itu kemudian Merton ingin menjelaskan bahwa sebenarnya fungsional itu juga harus dibedakan. Ada yang namanya fungsi manifest dan ada fungsi laten. Nah, yang sering dijelaskan atau banyak dijelaskan dalam teori struktural fungsional awal itu lebih banyak menceritakan tentang fungsi manifest dari sebuah lembaga atau sistem tertentu. Misalnya keluarga. Keluarga memang fungsi manifestnya, fungsi objektifnya dalam sistem sosial keseluruhan adalah menjadi lembaga yang memelihara pola-pola yang ada dalam masyarakat, yaitu dengan mengajarkan nilai-nilai tertentu, sehingga setiap individu yang ada dalam keluarga akan terintegrasi dalam masyarakat. Bisa sobat bayangkan kalau misalnya tidak ada institusi keluarga, maka dari mana misalnya orang untuk pertama kali belajar tentang tata krama, belajar tentang moral, belajar tentang nilai-nilai, dan itu ada dalam fungsi keluarga. Tetapi ini lebih banyak dilihat oleh Parson dalam konteks keluarga sebagai fungsi manifest. Sesungguhnya kata Robert Merton ada fungsi yang lain yang itu tidak intended, tidak diniatkan, yang disebut sebagai fungsi laten. Nah, fungsi laten ini adalah fungsi yang sebenarnya tidak direncanakan, tetapi dia berjalan begitu saja, dan kemudian bisa jadi ini yang lebih menjaga keutuhan sebuah sistem, bukan fungsi manifestnya. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin secara keseluruhan berjalannya sebuah masyarakat, utuhnya sebuah masyarakat bukan karena ada fungsi manifestnya, bisa jadi karena fungsi latennya. Nah, itu juga yang memberikan satu pengayaan pada teori sebelumnya tentang fungsi-fungsi yang dianalisis oleh Parson. Lalu Merton memberikan sebuah pembedaan, ada dua fungsi, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Yang selanjutnya yang ingin dijelaskan oleh Merton adalah bahwa dalam menganalisis masyarakat juga jangan dianggap bahwa satu sistem tertentu atau satu struktur sosial tertentu itu akan fungsional secara universal, secara keseluruhan. Karena itulah kemudian Merton mengajukan sebuah istilah yang lain yang disebut sebagai istilah disfungsi. Nah, di teori sebelumnya di Parson istilah disfungsi dianggap tidak ada. Maka Merton melihat sebenarnya dalam analisis sosiologis juga harus dilihat bahwa satu sistem tertentu itu boleh jadi fungsional pada situasi atau terhadap sistem yang lain, tetapi bisa jadi dia adalah disfungsional bagi sistem yang lain, atau bahkan bisa jadi dia non fungsi. Jadi yang disumbangkannya ada disfungsi dan ada non fungsi. Saya akan menjelaskan konsep atau teori dari disfungsi ini dengan satu ilustrasi. Misalnya, agama itu diyakini sebagai sebuah sistem sosial yang bisa menciptakan solidaritas internal ke kelompok agamanya. Jadi secara internal dia akan menguatkan antara kelompok atau jamaah atau pengikut dalam agama internalnya. Tetapi pada sisi yang lain itu justru akan menciptakan ketegangan dengan kelompok-kelompok agama yang lain. Karena semakin kuat solidaritas dalam sebuah internal kelompok agama, itu juga akan menciptakan ketegangan antar kelompok agama dengan yang lain. Artinya secara sistem terhadap dalam sistem keagamaan itu sendiri, itu memang sangat fungsional menciptakan solidaritas. Tetapi secara keseluruhan dalam sebuah masyarakat bisa jadi itu adalah disfungsi karena akan menciptakan ketegangan terhadap kelompok agama yang berbeda. Nah, dari sinilah kemudian Robert King Merton ingin menjelaskan bahwa satu sistem sosial bisa jadi adalah fungsional pada saat tertentu, pada konteks tertentu, tetapi dia bisa jadi disfungsional pada saat yang lain atau pada situasi yang lain. Karena itu postulat yang mengatakan bahwa struktur sosial itu bersifat universal, ini yang ini kritik oleh Robert King Merton. Lalu yang kedua ada juga yang disebut dengan non-fungsional.
Yang ini bahkan bukan merugikan, tetapi bahkan tidak memiliki fungsi sama sekali. Dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin bisa melihat munculnya beberapa sistem sosial atau lembaga sosial yang kemudian secara perlahan kehilangan fungsinya dalam kehidupan masyarakat karena ada lembaga-lembaga yang lain. Misalnya dalam beberapa kehidupan masyarakat tradisional, pola-pola pengelolaan kehidupannya sudah mulai terabaikan, kehilangan fungsinya karena ada model-model pengelolaan yang lain. Jadi itulah yang ingin dijelaskan oleh Robert Merton dengan istilah disfungsi, bahkan juga non-fungsi. Nah, dari situ juga Merton ingin menjelaskan bahwa sebenarnya fungsi itu juga tidak bersifat keharusan. Artinya 4 fungsi yang dikemukakan oleh Parson dengan adaptasi, kemudian goal attainment, kemudian ada integration dan latensi, itu bukan sebuah keharusan. Mungkin dalam konteks tertentu akan ada fungsi-fungsi alternatif yang mungkin akan lebih cocok, lebih tepat sebagai pemeliharaan atau sebagai kesatuan dalam sebuah masyarakat. Saya kembali ke contoh agama yang tadi. Misalnya, dalam beberapa teori sosiologi, agama dianggap sebagai sebuah ikatan solidaritas dan membentuk ikatan yang kuat dalam internal, tetapi menciptakan disfungsi kepada hubungan dengan agama secara keseluruhan. Konteks Indonesia mungkin menjadi satu gambaran yang menarik bagaimana menguatnya satu identitas dalam satu kelompok agama punya potensi menciptakan ketegangan dengan kelompok agama yang lain. Nah, karena itulah Merton lalu kemudian mengajukan satu istilah juga yang disebut dengan fungsi alternatif. Misalnya kemunculan ideologi atau pola pengelolaan masyarakat yang plural dengan cara misalnya mengajukan Pancasila sebagai sebuah ideologi bersama, itu bisa jadi adalah sebuah fungsi alternatif. Jika kita menggunakan sistem yang berbeda di luar sistem agama, mungkin ketegangan-ketegangan antar kelompok bisa dihindari seperti itu. Nah, dengan analisis seperti itu, Merton ingin menjelaskan bahwa sebenarnya untuk memahami realitas sosial itu tidak bisa bersifat satu arah sebagaimana kita lihat dalam analisis teori strukturalnya Parson, tetapi bisa jadi sangat dinamis. Bisa jadi satu sistem sosial itu fungsional tetapi jadi disfungsional bagi yang lain. Nah, termasuk misalnya kemunculan satu lembaga tertentu dalam sebuah masyarakat itu bisa jadi menjadi hal yang disfungsional. Saya bisa membuat sebuah ilustrasi, misalnya di beberapa tahun dalam perkembangan pertama di Indonesia ketika kemunculan KPK dengan fungsinya yang super body, yang memiliki fungsi yang sangat luas, itu menimbulkan juga ketegangan, gesekan dengan lembaga-lembaga yang lain yang sudah dulu ada. Misalnya dengan kepolisian, dengan kejaksaan yang tugasnya hampir mirip-mirip gitu. Nah, karena fungsi-fungsi seperti itu kemudian kita dalam melakukan analisis sosiologi tidak bisa bersifat satu arah, tapi juga harus melihat pada proses-proses yang lebih taraf penengah, dan kemudian kita bisa melihat konteks yang lebih empiris. Nah, sobat semua, di bagian akhir saya ingin menjelaskan beberapa contoh dari tulisan Merton ini untuk menjelaskan seperti apa sebenarnya kita melihat yang disebut sebagai analisis taraf penengah. Ada satu karya yang sangat terkenal yang dijadikan salah satu ilustrasi bagaimana kita memahami teori dari Merton dengan yang disebut sebagai middle rank theory, yaitu pembicaraan tentang struktur sosial dan anomi. Nah, Merton menjelaskan satu ilustrasi bahwa satu sistem sosial tertentu dalam sebuah masyarakat, satu pola kehidupan tertentu dalam sebuah masyarakat belum tentu dia akan cocok dengan keseluruhan masyarakat. Contoh yang diberikan oleh Merton misalnya terkait dengan konteks di Amerika. Nah, di Amerika itu penghargaan terhadap orang itu didasarkan pada prestasi dan kerja keras, atau mungkin dikenal dengan proses atau penghargaan yang bersifat meritokrasi. Nah, karena itu kemudian standar orang yang sukses itu siapa saja yang bekerja keras, siapa saja yang mau berusaha, dia akan sukses. Dan ada satu ilustrasi yang menarik, misalnya seperti Presiden Abraham Lincoln itu diidentifikasi atau dicontohkan sebagai orang yang berangkat dari orang biasa-biasa saja,
lalu kemudian sukses menjadi orang terkenal, orang kaya, juga secara politik berhasil. Karena itu ini menjadi standar sistem meritokrasi yang ada dalam masyarakat Amerika. Jadi ukurannya pada kesuksesan, pada kerja keras dan lain-lain. Tetapi yang diabaikan oleh sistem tersebut adalah bahwa tidak semua orang memiliki cara, memiliki media, memiliki fasilitas untuk sampai pada standar yang dibutuhkan oleh masyarakat Amerika. Apa saja standarnya, apa saja alatnya atau media untuk sampai pada standar yang dibutuhkan oleh masyarakat Amerika. Misalnya pendidikan. Bisa jadi karena pendidikan mengangkat orang dari status tertentu menjadi status yang lebih tinggi. Tetapi kenyataannya tidak semua orang Amerika pada saat itu ketika dijelaskan oleh Merton bisa mengakses pendidikan. Karena itu kemudian menimbulkan atau memunculkan cara-cara baru yang diambil oleh orang-orang agar dia bisa sampai pada standar yang disebut sebagai American Standard tadi. Mungkin caranya bisa jadi adalah hal-hal yang bersifat ilegal. Misalnya dengan menjadi pengedar obat, melakukan tindakan kriminal, hasilnya sama. Dia menjadi orang kaya, tetapi caranya itu yang dianggap oleh Merton sebagai anomi. Saya akan ilustrasikan lebih jelas dalam konteks Indonesia. Misalnya, demokrasi di Indonesia setelah reformasi itu kemudian membuka peluang bagi siapa saja untuk menjadi calon, menjadi menjadi anggota DPR, menjadi parlemen, dan kemudian menjadi pimpinan politik, bahkan menjadi presiden. Sangat terbuka. Itu sudah menjadi standar umum. Tetapi yang diabaikan dengan standar itu adalah cara atau media untuk sampai pada standar-standar seperti itu tidak dimiliki oleh semua orang. Karena itu kemudian banyak sekali praktek-praktek politik yang kemudian mengabaikan cara-cara yang halal, cara-cara yang legal. Misalnya dengan melakukan money politik, dengan melakukan suap, lalu muncullah korupsi. Itu adalah bentuknya adalah anomi, yaitu penyimpangan dari cara yang seharusnya. Jadi sederhananya ketika sebuah masyarakat membuat sebuah standar tertentu, semua orang akan mengejar pada standar seperti itu, tetapi tidak semua orang memiliki fasilitas untuk sampai pada titik yang dijadikan standar bersama. Nah, caranya orang akan menggunakan cara yang berbeda, yang ilegal, yang tidak halal, dan itulah yang disebut sebagai anomi dalam konteks pemikiran Robert King Merton. Contoh kedua yang ingin dijelaskan oleh Robert Merton tentang bagaimana konteks kita memahami disfungsi ini dalam konteks yang lebih empiris, yaitu tentang kepribadian birokratis. Ini menceritakan bahwa kajian tentang birokrasi sudah lama dilakukan oleh sosiologi yang lain. Tapi yang ingin disampaikan oleh Merton adalah pada awalnya birokrasi itu dibuat untuk mempermudah proses dalam pengurusan sesuatu, kemudian mendisiplinkan proses-proses seperti itu, dan juga mengefisiensikan usaha atau upaya-upaya tertentu dengan cara-cara yang lebih terukur. Maka dibuatlah birokrasi. Tetapi pada kenyataannya birokrasi tersebut akhirnya malah menjadi tujuan itu sendiri. Jadi pada awalnya birokrasi itu adalah sebuah media, sebuah alat untuk mencapai tujuan, tetapi pada perkembangannya bukannya memberikan efisiensi, bukannya memberikan kemudahan, malah ketika orang semakin terfokus pada birokrasinya dan mengabaikan perubahan-perubahan yang sekarang, akhirnya yang terjadi adalah birokrasi bukannya mengefisiensikan, malah justru menghambat proses tercapainya sebuah tujuan. Misalnya, kita bisa lihat sekarang misalnya di banyak kantor, di banyak tempat kita itu masih menggunakan proses birokrasi yang lama. Dulu itu digunakan sebagai upaya efisiensi agar proses pengurusan sesuatu bisa sampai pada tujuan dengan lebih efektif. Tetapi dengan terlalu berfokus pada apa yang disebut dengan birokrasi, tahapan birokrasi tersebut, orang kadang-kadang menjadi kehilangan proses efisiensinya. Yang ada sekarang adalah justru birokrasi menghambat proses pencapaian tujuan yang dilakukan oleh masyarakat. Ini adalah sumbangan teoritis yang dikemukakan oleh Robert King Merton. Yang pertama tadi dengan teori taraf menengah atau middle rank theory, lalu kemudian mengajukan beberapa alternatif untuk memahami realitas sosial yang lebih empiris dengan menggunakan pendekatan fungsional, yaitu dengan mengajukan konsep fungsi manifest, fungsi laten,
lalu ada istilah fungsional dan disfungsi, bahkan ada non-fungsi dalam analisis yang dikemukakan oleh Robert King Merton. Demikian, kalau ada pertanyaan disampaikan pada kolom yang tersedia, dan sampai jumpa.